3 hari lagi adalah malam tahun baru. Wali kota New Taipei mengumumkan pembatalan acara bila penyelenggara acara besar di luar ruangan tidak dapat melakukan pencatatan nama asli dan kontrol massa. Pesta kembang api malam tahun baru di Pali segera diundur karena lebar jarak peluncuran kembang api sebesar 500 meter dan panjang 1.200 meter sehingga sulit untuk mengontrol massa. Cakupan upacara pengibaran bendera tahun baru ini juga diperkecil. Pemkot New Taipei dan distrik Panqiao hanya akan mengadakannya di pelataran timur balai kota dan tidak mengundang warga ikut serta disiarkan secara virtual. Upacara bendera yang rencananya akan dilakukan secara serentak oleh ke-29 kantor sipil New Taipei juga dibatalkan. Kini hanya distrik Wulai yang masih tetap mengadakan upacara pengibaran bendera. Di masa lalu, ribuan warga berkunjung ke Sanxian Taitung untuk menyaksikan fajar pertama. 6 langkah pencegahan pandemi mulai berlaku tanggal 1 pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi dengan menerapkan 1 pintu keluar masuk dan batasan maksimal 4.500 orang. 实名制要完成，然后要戴口罩，然后要带手机，还有就是我们的手机必须要开机。 Wali kota Taoyuan mengumumkan bahwa konser malam tahun baru tetap berjalan. Namun bila ada kasus pandemi besar 1 malam menjelang acara, maka acara akan disiarkan secara virtual. Indonesia mengumumkan lockdown negara per 1 Januari tahun depan dan melarang WNA masuk selama 2 pekan. WNI masih boleh kembali namun harus melampirkan hasil pemeriksaan. Bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Inggris melaporkan penambahan 41.000 kasus positif tanggal 28 mencatat rekor tertinggi. Sirene ambulan memenuhi jalan London yang kini berada pada posisi lockdown dan rumah sakit telah membatalkan prosedur operasi tidak darurat serta memprioritaskan ranjang bagi penderita COVID-19 yang jumlahnya kian membludak. Masa udara dingin pertama musim dingin akan segera tiba. Biro Cuaca Pusat mengeluarkan laporan suhu rendah pertama musim dingin dan memasukkan ke 22 kota dan kabupaten Taiwan dalam cakupan peringatan kuning. CWB menyatakan suhu akan turun drastis mulai hari Rabu dan akan berlanjut selama 3 hari hingga pagi tahun baru. 北部地区清晨可能温度还在16、17度左右，但是我们预估下午北部地区有些地方低温已经到达10度以下。 Suhu terus meningkat akibat pemanasan global. Suhu dari Januari hingga November tahun ini rata-rata lebih tinggi 1 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu rata-rata tahun sebelumnya. Akibat efek La Nina, Taiwan mencatat rekor suhu terhangat tahun ini yakni 24,62 derajat Celcius atau rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Suhu akan menurun drastis dari tanggal 30 hingga awal tahun baru. Suhu kawasan tengah ke utara hanya berkisar 7 derajat Celcius. Suhu di berbagai wilayah juga hanya berada di bawah 10 derajat Celcius. Suhu baru kembali meningkat mulai 1 Januari pagi. CWB mengingatkan agar penderita kardiovaskuler atau warga manula untuk memerhatikan perubahan suhu. Sambil melantunkan lagu rohani dan mengenakan kopiah, mereka adalah warga Taiwan beragama Islam. Hampir separuh dari warga desa Taisi Yunlin bermarga Ting berasal dari Aladin yang artinya nenek moyang mereka adalah Muslim Arab. Menelusuri akar etnis mereka, Haikou Story House, Taisi berkolaborasi mengadakan pameran dengan umat Muslim Taichung dan Taipei agar penduduk desa memahami sejarah ini. 慎终追远，那么他们的祖先是穆斯林，那么我们的祖先也是穆斯林。 Di masa dinasti Yuan, Tiongkok banyak warga asing yang menjadi pejabat. Juga ada yang menjadi pengusaha. Ada sebuah keluarga Arab yang pindah ke Zhenjiang, Fujian saat perang, kemudian keluarganya bertambah besar. Berdasarkan catatan silsilah, nenek moyang warga Taisi bermarga Ting datang ke Taiwan dari Zhenjiang, Fujian pada abad ke-16. Kini banyak warga setempat yang tidak tahu bahwa mereka merupakan keturunan Arab. 他做的是一般所谓的印度彩绘，就是 henna。像它早期延伸出来是在比如说新郎新娘他们就说嫁娶的时候才会有这个彩绘。 Pameran Islam ini akan dibuka hingga 28 Februari. Warga yang berkunjung ke Taisi Yunlin boleh mampir untuk memahami sejarah budaya dan menyaksikan keindahan lukisan tubuh sekaligus belajar bahasa Arab.